Wajah-wajah misi ini adalah ekspresi sinergitas antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan mitra gereja-gereja interdenominasi dan interkonfesi. Lembaga Alkitab Indonesia yang lahir 9 Februari 1954 membawa mandat dari gereja-gereja yang berhubungan dengan Alkitab atau Kitab Suci. Visi Lembaga Alkitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi, mau tidak mau, dan suatu keniscayaan harus bersama-sama dengan para mitra. Mitra-mitra Lembaga Alkitab Indonesia antara lain adalah gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, individu-individu yang punya hati untuk bermisi bersama, lembaga-lembaga usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, juga persekutuan internasional. Bersama-sama harus berarak-arakan untuk menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Buku ini sangat mendalam kajiannya dan juga ditampilkan dengan cara yang sangat menarik oleh karena ada ilustrasi-ilustrasi yang sangat-sangat berguna. Dengan membaca buku ini, maka kita bisa belajar tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kitab Suci yang mengekspresikan pentingnya misi untuk damai sejahtera dunia. Kiranya buku ini juga akan mendorong kita bersama untuk sungguh-sungguh menghidupi karya kita di dalam rangka bermisi, menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Lembaga Alkitab Indonesia bekerjasama dengan 5 komunitas Katolik di Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Bible on the Road. Melalui kegiatan ini kita akan membedah buku Wajah-Wajah Misi untuk menemukan makna dan panggilan misi Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak dengan penuh semangat seluruh kaum muda untuk menjadi bagian dari misi Allah dimanapun berada. Terus tingkatkan terobosan dan karya kreatif kaum muda untuk menghadirkan misi Allah sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Shalom semuanya, sahabat Alkitab. Shalom, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, saya Sharon dan hari ini saya bersama teman saya. Hai, saya Nila. Iya, kami berdua dari Komunitas Tritunggal Maha Kudus atau yang biasa dikenal atau mungkin teman-teman dengar dengan KTM, ya. Nah, sedikit tentang KTM. Visi misi KTM sendiri yaitu dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih, serta membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Wow, panjang juga ya. Ya. Gimana nih? Maksudnya gimana dari visi-misi? Ya, jadi setelah kita ini mengalami sendiri kasih Allah ya yang melampaui segala pengertian dan yang memperbaharui segala sesuatu, kita berdua dan semua anggota KTM dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang menyelamatkan itu kepada semua manusia. Dan semua ini dilakukan tentunya dalam kuasa Roh Kudus yang telah diberikan Allah kepada kita. Wow, cukup dalam juga ya. Jadi pas banget nih, bersyukur KTM boleh ikut dalam Bible on the Road ini. Jadi ini menjadi satu misi bersama kita juga, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman penasaran, ikuti kita sampai akhir video ini. Iya, betul. Nah, jadi kalau ingin tahu lebih lanjut juga ya mengenai KTM, boleh mengunjungi Instagramnya Sahabat KTM, jadi @sahabatktm, dan bisa di-subscribe YouTube channelnya Sahabat KTM. Oke, nah di tangan saya nih, ya, di tangan saya sudah ada buku yang berjudul Wajah-Wajah Misi. Wah, cantik sekali ya. Buku apa sih ini, Nila?
Saya juga punya nih. Wow. Yang sama. Ya, jadi buku ini tuh menceritakan tentang berbagai tokoh Alkitab gitu ya. Ada 15 tokoh gitu di dalam buku ini. Kita bisa lihat di dasar isinya. Jadi kita menceritakan nih setiap tokoh ini apa ya yang mereka alami di dalam hidup mereka, kisah mereka itu seperti apa. Nah, buku Wajah-Wajah Misi ini dibuat dan diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu. Jadi LAI membuat buku ini, harapannya itu bisa jadi sarana gitu ya buat kita semua, buat semua umat Kristiani itu untuk bisa lebih tertarik membaca kitab suci, lebih penasaran kira-kira tokoh-tokoh di Alkitab itu gimana sih ceritanya gitu. Terutama berkaitan dengan mereka menjawab misi. Misi ya, benar. Dan dengar-dengar juga nih Nil, buku Wajah-Wajah Misi ini juga sebagai salah satu cara untuk menggalang dana bagi proyek Kitab Suci Misi. Wah, baru dengar mungkin ya apa itu proyek Kitab Suci Misi. Nah, proyek Kitab Suci Misi yaitu ini nih pembagian Alkitab secara gratis. Keren ya, keren ya. Secara gratis kepada baik umat Katolik ataupun umat Protestan di daerah dan bekerja sama dengan keuskupan yang terpilih. Nah, untuk tahun 2021, kabar sukacita datang kepada Keuskupan Tanjung Selor nih yang terpilih ya. Maka akan dibagikan ke sana 1.000 eksemplar Alkitab Deuterokanonika dan 1.000 eksemplar Alkitab biasa. Dan pembagian Alkitab ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2021 yang sekaligus merupakan perayaan Hari Minggu Misi Sedunia ke-95. Jadi tepat sekali juga ya, misi ini dijalankan di Hari Minggu Misi. Luar biasa. Ya, dan banyak ya, 2.000 itu kita bisa menjangkau 2.000 umat Kristen gitu di sana, supaya mereka juga bisa sama-sama baca Alkitab gitu dengan kita sekarang ini gitu. Dan juga kita mau mengajak nih teman-teman semua yang mungkin nonton gitu ya saat ini untuk ikut berpartisipasi dalam karya misi penyebaran Alkitab itu gitu. Jadi kita mau beli buku Wajah-Wajah Misi ini sebagai partisipasi kita, atau bisa juga teman-teman langsung aja deh, aku maunya transfer nih ke rekening ke LAI gitu, itu juga bisa gitu ya. Atau juga yang terakhir bisa juga dengan mendukung acara Bible on the Road ini gitu ya, untuk menceritakan gitu ya gerakan LAI ini kepada teman-teman kita, kepada orang lain juga. Nah, kalau aku sendiri nih setelah membaca buku ini ya, aku merasa bahasa yang digunakan tuh cukup ringan ya. Kalau mau dilihat nih sedikit ya, nih isinya seperti ini tuh lucu-lucu banget isinya, ya kan? Bahasanya cukup ringan dan relevan juga. Dan karena aku bilang cuma 2 hal kemarin, maka tentunya sangat singkat. Sangat singkat gitu untuk 15 tokoh dan diceritakan dengan buku setipis ini. Ini cocok banget buat aku yang agak sulit ya membaca tulisan banyak. Ini pas banget apalagi buat anak-anak muda gitu. Jadi ini nih buku recommended banget sih kalau aku sendiri nih. Nah, ini sebelum terlalu jauh. Nah, menurut kamu gimana nih untuk melihat bukunya sendiri nih? Iya, biasa tuh kita tuh udah takut duluan ya, karena lihat Alkitab tuh tebel gitu kan, terus tulisannya kecil-kecil, kayak merasa, aduh habis waktu berapa banyak ya buat ngabisin buku ini gitu, buat baca ini secara full gitu. Jadi memang aku setuju sih sama tadi yang Sharon bilang juga, memang buku ini tipis, jadi dibikinnya tuh ringkas lah gitu ya, ringkas banget, jadi kita tuh tahu ceritanya itu apa gitu. In a short brief gitu ya. Jadi setelah baca ini nih, teman-teman pasti akan lebih penasaran gitu. Gimana sih kisah lengkapnya tokoh ini gitu. Akhirnya harapannya ya teman-teman akan baca versi lengkapnya dari Alkitab langsung gitu. Gitu sih. Good. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan ini tuh kita mau membedah buku ini. Jadi acara Bible on the Road itu adalah bedah buku
wajah-wajah misi. Malam hari ini nih kita akan membahas topik apa nih, Sharon? Iya, jadi kalau sebelumnya kita itu udah ikut Bible on the Road series yang pertama, membahas Ruth ya bersama sepatu kaca, kemudian ada series yang kedua yang membahas Musa bersama komunitas Domus Kordis. Nah, yang belum nonton boleh ya lihat di video sebelum-sebelumnya ya sudah ada. Dan kali ini series yang ketiga ini kita akan membahas tentang Maria. Wow, Bunda kita, Bunda Maria yang ada di halaman 28. Tada! 28. Tunggu, saya buka dulu. Iya, ayo anak-anak dibuka bukunya halaman 28. Kayak ini ya, zaman sekolah. Oke, kita mulai pada bukunya. Di halaman 28 kita lihat di sini ada gambar Bunda Maria yang diilustrasikan begitu cantik dengan kerudungnya ini ya, dan ada ayat terkenalnya dari Bunda Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oh, ya, this is Maria. Oke, di Maria sendiri ini nih diberi judul Siap Dipanggil Maka Terpilih. Wah, dan dari judulnya sendiri ini menarik ya, apalagi kalau ngomongin misi nih. Ini ngomong-ngomong misi, kata panggil dan pilih itu emang selalu dekat dengan misi gitu ya. Betul. Oke, kita coba baca dari paragraf yang pertama. Apa sebenarnya peran Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia? Semua berawal dari sebuah panggilan. Seorang malaikat Allah datang membawa kabar sukacita. Benarkah itu sebuah kabar sukacita baginya? Bayangkan, ketika seorang perawan tiba-tiba mendapatkan penampakan malaikat yang memberitahukan bahwa ia akan mengandung. Reaksi spontan yang normal dari seorang perempuan biasa harusnya terkejut dan panik. Ya, bagaimana tidak? Bersuami pun belum. Dia akan segera mengandung. Apalagi di zaman itu, bukan sekarang, di mana marak peristiwa hamil di luar nikah. Taruhannya nyawa. Ia bisa dirajam sampai mati. Wah, keren ya. Ini nih paragraf pertama aja udah bikin kita tuh bisa membayangkan gitu loh. Bisa membayangkan bagaimana buku ini mendeskripsikan perasaan atau keadaan Maria seperti itu. Dan kita jadi tahu kan di sini ditulis, apalagi di zaman itu tuh bukan sekarang itu kayak bisa taruhannya nyawa gitu. Gimana nih? Aku tuh waktu membaca alinea itu tuh ya langsung kena di kalimat kedua nih. Semua berawal dari sebuah panggilan gitu. Jadi aku juga langsung berpikir gitu loh, kayak dari panggilan ya, apakah aku juga dipanggil gitu, apakah Sharon juga dipanggil gitu ya. Dan di sini nih ditulis bahwa seorang malaikat Allah datang membawa kabar sukacita. Ya, apakah itu memang kabar sukacita? Kan ya? Padahal, Iya. itu jadi pertanyaan juga gitu ya. Kalau misalkan aku menjadi Maria gitu ya, aku akan berpikir, beneran aku kan belum bisa lihat gitu ya, ini akan seperti apa ke depannya gitu. Iya. Apakah aku akan berpikir ini sukacita gitu, atau mungkin aku berpikir ini bencana gitu ya, atau berpikir aku kan sudah punya plan sendiri gitu kan, melakukan ini ya kan, melakukan itu gitu. Tiba-tiba aja ada malaikat datang terus seperti itu akan mengganti gitu kan semua rencana yang udah buat gitu. Itu sih. Kita mana tahu ya ini itu adalah sebuah sukacita atau duka cita.
for real itu belum terjadi gitu loh. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi ke depan begitu. Tapi karena di sini ditulisnya kabar sukacita, so mungkin di situ juga Maria terlihat ya harus mengimani atau harus meyakini bahwa ini kabar sukacita gitu, ya kan? Coba teman-teman sahabat Alkitab bayangkan gitu ya, lagi rebahan, lagi santai-santai ngopi mungkin ya, scroll Instagram kali, terus tiba-tiba datang malaikat gitu ya, malaikat, gitu ya, datang malaikat. Malaikatnya datang aja itu udah bikin shock, iya dong. Malaikatnya datang itu udah shock. Belum lagi pesan yang disampaikan oleh malaikat bahwa ia akan mengandung, bahwa Sharon akan mengandung. Oh no, gitu, yang ada mungkin aku bisa pingsan kali ya. Ini luar biasa sih, Bunda Maria di sini digambarkan bahwa ya dia calm aja gitu. Dia calm aja gitu kan. Dan memang saya kebetulan belum nikah gitu, dan tentu saya sangat menjaga diri. Ya dong. Nah, saya tentu menjaga diri, dan katanya di sini kan dulu kalau itu terjadi taruhannya itu nyawa, bos. Jangan main-main nih ya. Tapi kalau sekarang terjadi, mungkin taruhannya bukan nyawa gitu, tapi yang ada itu rasa malu, rasa bersalah, ya kan, yang menghantui kita ini terus menerus gitu. Tapi sekali lagi untungnya bahwa Bunda Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Ya, itu untungnya gitu. Maka itulah yang menjadi kabar sukacita gitu. Oke, kita lanjut nih. Oke, kita lanjut ke alinea berikutnya ya. Kita baca bersama-sama. Tapi Maria memang bukan perempuan biasa. Ketika mendengar kabar itu, dia bertanya, bagaimana mungkin? Pertanyaan ini bukanlah sebuah protes atau reaksi ketakutan akan nasibnya nanti, namun semata-mata kepolosan berkaitan dengan status keperawanan. Malaikat pun menjelaskan bahwa Roh Kuduslah yang akan berkata. Mungkin ada yang yakin Maria pasti menjawab ya, karena ia adalah perempuan yang telah dipersiapkan Allah untuk mengandung sang Mesias. Benarkah demikian? Apakah benar ketika Allah memanggil, manusia pasti akan patuh? Ada tertulis dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ketika malaikat datang menyampaikan kabar sukacita yang isinya adalah misi perutusan untuk Maria, Allah belumlah memilih Maria. Allah sedang memanggilnya. Respon ya dari Maria itulah yang kemudian mengubah panggilan itu dan menjadikannya menjadi salah seorang dari sedikit yang terpilih. Wah, ini powerful banget ya. Powerful banget. Ya, ini alinea yang berikut nih juga bikin mikir. Dalam arti di sini udah diceritain nih, Maria itu memang bukan perempuan biasa, ya. Yang ketika tadi aku bilang, ketika kita yang dapat nih kabar seperti itu, kita udah shock, panik, ya kan, mungkin bahkan pingsan kali. Tetapi di sini Maria bertanya tentu dengan calm ya, dengan tenang, bagaimana mungkin gitu. Kalau kita nih mungkin bertanya bagaimana mungkin itu terjadi gitu ya. Kalau kita mungkin tanya ya, atau ya, aduh gimana ya gitu kan. Iya. Panik dong gitu. Bahkan mungkin bisa bertanya, why me God gitu, kenapa aku gitu ya, kenapa aku yang dipilih, mungkin kenapa aku, ya kan, sering kan kita bertanya seperti itu, kenapa nggak dia saja begitu, atau ya apa yang harus aku lakukan, tunjukkan jalan gitu loh, maksudnya kayak kita langsung minta next step-nya apa begitu, dan respon Maria di sini justru menunjukkan keimanan dia. Gitu ya, kalau dilihat di sini tuh pertanyaan ini
bukan sebuah protes atau reaksi ketakutan akan nasibnya nanti, namun semata-mata kepolosan berkaitan status keperawanannya saja. Nah, jadi ini tuh justru bukan beda ya kalau kita tuh bertanya, bagaimana mungkin, mengapa aku gitu, apa yang harus aku lakukan? Kalau kita itu bertanya ini belakangnya ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidaksiapan gitu ya, yang ya itu yang menjadi membuat kita tuh jadi overthinking gitu loh. Mungkin itu juga bedanya kita sama Maria gitu ya. Iya. Kenapa betul. kok Tuhan lebih memilih Maria gitu ya pada saat itu, karena memang ya bukan perempuan biasa. Maria juga mungkin sudah dipersiapkan Tuhan gitu dari awal gitu kan. Jadi ketika ini nih terlihat sekali pada waktu Maria tuh berkata di sini bahwa Roh Kudus yang akan berkarya gitu ya, malaikat bilang seperti itu mungkin langsung malaikat itu membuat Maria menjadi yakin gitu ya, membuat Maria menjadi gitu pasrah sepenuhnya, seutuhnya gitu, karena memang Maria itu berteman baik banget sama Roh Kudus gitu ya, selama dia hidup dia menjalin relasi yang baik gitu, sehingga ketika malaikat berkata bahwa ini adalah dari Roh Kudus, itu seperti seakan-akan tidak ada respon lain gitu dari Maria gitu ya. Dia nggak ada protes lagi gitu, selain oh iya gitu. Terus akhirnya dia jawabkan itu dengan ayat yang sangat terkenal yang mungkin sudah di luar kepala, bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat Maria tuh memang sangat berbeda dengan kita gitu ya. Maria punya relasi yang sangat intim, sangat akrab dengan Roh Kudus, sehingga dia betul-betul bisa menyerahkan dirinya gitu ya. Dia percaya bahwa mungkin Tuhan yang akan mencukupkan semuanya gitu, dan pasti Tuhan akan mencukupkan semuanya gitu dengan caranya Tuhan gitu. Dan aku juga setuju banget dengan respon Maria ini ya. Dalam arti ketika malaikat datang, sebenarnya yang terjadi nih ya, sebenarnya di sini makanya aku bilang bagus banget nih bukunya, karena di sini dijelaskan dengan sangat bagus gitu ya, menggambarkan ketika malaikat datang menyampaikan misi perutusan nih buat Maria gitu kan, kabar sukacita ini, Allah itu ternyata belum memilih Maria. Di sini tertulis ya, Allah belumlah memilih Maria. Allah sedang memanggilnya. Jadi terlihat perbedaan antara memanggil dan memilih gitu kan. Allah memanggil Sharon, Allah memanggil Nila, Allah memanggil sahabat Alkitab di rumah masing-masing. Tetapi apakah Allah memilih Sharon, Allah memilih Nila, Allah memilih sahabat Alkitab semua? Itu tergantung dari respon kita. Ya. Karena bisa aja ketika Allah itu memanggil, kita tuh bisa loh untuk tidak berkata iya. Ya kan? Kayak tunggu dulu gitu. wait gitu ya. Kayak kita bisa menolak gitu. Atau kita bisa memberikan banyak alasan gitu. Ya, betul. Jadi betul banget sih bahwa mungkin Tuhan memanggil semua dari kita ya, tapi tergantung gimana respon kita gitu. Kita berkata ya, atau kita berkata enggak, atau bahkan kita bilang, aduh Tuhan tunggu deh, aku lagi sibuk, atau Tuhan tunggu deh, aku lagi dalam fokus yang lain di dalam hidupku gitu kan. Itu akhirnya kita tidak menjadi pilihan Tuhan pada saat itu gitu. Bisa jadi di lain kesempatan gitu ya, tapi pada saat itu bukan kita pilihan Tuhan gitu. Itu menguatkan juga ayat yang ada di Alkitab juga, tertulis bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih gitu. Karena sebenarnya Allah tuh memanggil gitu semua dari kita, tetapi ternyata hanya sedikit yang berkata iya gitu. Nah, kenapa seperti itu, Sharon? Coba kita lanjut. Mari kita lanjut ke paragraf berikut ya.
Dalam setiap panggilan, selalu ada ruang yang dibiarkan terbuka oleh Allah. Peluang bagi manusia untuk secara bebas mau menjawab ya atau tidak. Dan saat itu sebagai perawan muda, jelas ia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu yang baik selalu mempersiapkan segala sesuatu bagi anaknya. Maria kebalikan dari itu. Ia tidak siap merencanakan kehadiran anaknya. Ia harus hamil secara mendadak. Ia tidak siap menyambut anaknya dengan tempat tidur yang nyaman. Ia harus menidurkannya di palungan, tempat makan hewan. Namun, ia jauh melampaui semua ibu baik yang pernah ada di dunia. Ia menyerahkan dirinya secara utuh dan penuh, tak terbagi. Ia menemani anaknya dengan setia, dan dari sejak kelahiran hingga kematian. Maria ada di sisi sang anak mulai saat Yesus menghirup nafas pertama kalinya, hingga Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Totalitas pemberian diri. Wow, keren sih. Ya. Di sini aku merasa Allah itu adil ya. Allah tahu yang terbaik gitu. Jadi Dia membiarkan ada ruang yang terbuka di dalam setiap panggilan. Ya, jadi seperti tadi kita udah bahas juga gitu ya, kita boleh menjawab iya atau tidak gitu kan. Itu Allah sengaja gitu. Allah sengaja buka ruang itu. Ya. Dan itu setuju betul bahwa di situ dalam arti memang ya kita tahu bahwa satu hal yang sangat Allah hargai dari kita itu kehendak bebas kan ya. Iya. Iya. Jadi ketika Allah memberikan ruang terbuka ini itu sebagai salah satu bukti juga gitu ya bahwa Allah memberikan kehendak bebas pada kita gitu. Tapi lucunya ketika manusia sudah dihadapkan pilihan ya atau tidak, padahal cuma dua nih pilihannya ya kan. Tapi kadang-kadang tuh manusia suka juga pilih di tengah-tengah, ragu-ragu. Ya atau tidak gitu. Nanti ya Tuhan gitu. Mau tapi gitu ya. Iya, ada ya tapi gitu. Ada jawaban esainya lagi nih di bawah nih. Dan ketika kita dihadapkan pilihan itu, seringkali memang yang terjadi adalah kita berada dalam ketidaksiapan, keadaan yang tidak siap gitu ya. Dalam arti mungkin kita sedang mengalami itu tadi yang Nila katakan ya, mengalami kesulitan gitu ya, punya struggle something gitu, ada satu hal yang mungkin jadi beban pikiran kita atau mungkin luka-luka batin kita gitu ya yang belum pulih, pekerjaan yang sedang sulit dan anything gitu yang membuat kita tidak siap seperti itu gitu kan, tidak siap akan satu tugas pelayanan atau panggilan Tuhan. Nah, kita sebagai manusia itu kitanya ini merasa tidak siap, ya kan, in the middle of not ready nih. Tetapi sahabat Allah, kita bisa jadi menurut Allah itu kita siap. Apa maksudnya gitu? Kenapa? Seperti itu kenapa? Bisa jadi Allah ya mengatakan kita atau merasa bahwa kita itu siap dengan ketidaksiapan kita ya, dalam arti menurut Allah ya kita siap menjalani panggilan Allah. Panggilan Allah ini kan kita nggak ada yang tahu gitu, ini misteri gitu. Dan kita nih yang kadang-kadang mengukur gue mampu atau tidak sih. Padahal lu nggak tahu nih, kita nggak tahu nih panggilan Allah ini seperti apa wujudnya, seperti apa besarnya atau kecilnya. Kita nggak tahu, Allah yang tahu begitu. Sehingga kita kadang-kadang mungkin mengukur gitu kan, mengukur ukuran yang kita pakai gitu loh, bukan Allah, bukan dengan ukuran Allah gitu. Dan ketika Allah
memanggil kita, gitu ya. Ini udah pernah dikatakan juga dalam series yang pertama gitu. Ketika Allah memanggil kita, maka Allah lah yang akan memampukan kita. Allah sendiri yang akan menyiapkan kita, memberikan kita bekal-bekal senjata atau anything yang akan kita butuhkan untuk menjalani panggilan yang Allah berikan sama kita. Iya, benar. Nggak mungkin ya Tuhan panggil gitu ya, tetapi dia nggak memberikan kita senjata istilahnya. Itu kan nggak mungkin ya. Ketika dia panggil, dia pasti akan memberikan juga gitu rahmatnya, berkatnya gitu ya. Ya sih, betul juga sih. Iya kan, dan sama-sama nih dengan Bunda Maria gitu ya, sama dengan Bunda Maria. Siapa bilang Bunda Maria siap, kawan-kawanku yang terkasih? Di sini diceritain nih ya kan, Maria itu kebalikan dari itu. Ia tidak merencanakan kehadiran anaknya. Dia hamilnya mendadak, belum menikah, gitu ya. Dan tidak siap menyambut anaknya dengan tempat tidur yang nyaman. Dan sebenarnya kalau sahabat Alkitab juga tahu ya, di sekeliling gitu, pasti kalau ibu-ibu tuh kalau udah jadi calon ibu pasti udah hunting-hunting baju baby gitu ya. Udah cek-cek rumah sakit gitu ya. Untungnya nih Bunda Maria udah dikasih tahu, bukan Bunda Maria yang dikasih tahu sih, Yusuf yang dikasih tahu nama anak ya kan. Kadang orang tua nih yang mikir nama anaknya siapa gitu kan. Udah cek-cek rumah sakit, bahkan udah baby shower mungkin ya. Dalam arti itu belum ada. belum ada baby shower. Tapi dalam arti pasti penuh persiapan, ya kan? Tapi Bunda Maria di sini ceritakan sangat tidak siap. Belum menikah, hamilnya dadakan. Bahkan diceritakan di Alkitab nggak bisa menemukan penginapan apapun, ya. Tapi sahabat Alkitab, dari ketidaksiapan itulah ternyata nih Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, dari ketidaksiapan kita, it means di situ justru Allah bisa berperan gitu. Di situ justru saatnya Allah itu bisa bekerja sepenuhnya memakai kita, begitu. Jadi ya, dan I feel kalau misalnya kita merasa siap-siap banget, bisa jadi kita akan melakukan panggilan itu dengan cara kita. Iya, menggunakan kekuatan kita sendiri, ya. Gitu ya. Padahal tuh di Alkitab juga ada tertulis kan bahwa justru dalam kelemahanku gitu kan, itu kuasa Tuhan itu yang nyata gitu. Justru karena kita saking merasa tidak mampu gitu ya, justru karena kita nggak bisa berdiri melakukan dengan kekuatan sendiri, itu justru saat itu tuh kita tuh menyerahkan sepenuhnya diri kita seutuhnya gitu untuk Allah itu yang bekerja di dalam kita gitu, bukan menggunakan kekuatan kita sendiri gitu ya. Jadi itu juga yang akhirnya terjadi pada Maria gitu. Karena merasa aku nggak bisa gitu melakukan ini dengan caraku, dengan kekuatanku, maka justru ini gitu yang membuat dia menyerahkan diri sepenuhnya, sebebasnya kepada Tuhan. Dan sebenarnya justru itu tuh yang membuat dia bisa berani menjawab dia gitu terhadap panggilan Allah. Yes, nih aku sendiri nih sangat-sangat into it dengan Bunda Maria ya, karena dari Bunda Maria ini ada satu ini nih jadi salah satu teladan yang paling aku pegang dalam hidupku secara pribadi. Ketika melakukan atau menjalani sesuatu, ya do your best gitu, totalitas, jangan setengah-setengah gitu. Dan betul, ketika aku melakukannya dengan sepenuh hati, ya Allah menjadikan semua ketidaksiapan itu, ketakutan itu, apalagi mungkin banyak hal yang baru pertama kali kita lakukan, yang kayak kita pasti mikir, gue bisa nggak ya, gitu kan, apakah this is going well atau enggak, gitu. Tapi ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, totalitas, tidak setengah-setengah, dan menyerahkan diri sama Tuhan, gitu ya, dia mengubah dan dia menjadikannya itu sangat indah gitu dalam hidupku. Dia justru membuat itu tuh benar-benar
seperti karya dia gitu, karya Tuhan, bukan lagi karya aku. Dan apa yang Bunda Maria lakukan di sini, pemberian diri dia yang penuh cinta inilah yang juga akhirnya mewarnai misi besar anaknya. Ya, bagaimana dia menghantar itu tadi, dia menemani Yesus dari nafasnya yang pertama sampai nafasnya yang terakhir. Begitu luar biasa ya. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu butuh cinta yang besar nih. Tapi bagaimana dia merasakan cinta itu? Coba kita lanjut ya ke paragraf yang berikutnya. Kita lanjut ya, siarannya. Hati bukan sekedar tempat untuk merasakan bagi Maria. Hati adalah sebuah ruang khusus pemberian Allah baginya untuk menyimpan segala perkara. Ketidakmengertiannya, kekhawatirannya, penolakan anaknya saat berumur 12 tahun, hingga kesedihan dan penderitaannya saat menyaksikan sang anak harus didera dan disalibkan. Maria tidak membutuhkan kata untuk mengungkapkan segalanya itu. Dia punya hati, dan itu cukup. Dia menyimpan segala perkara di dalam hati. Wah, ini deep banget ya. Singkat tapi langsung jelep gitu loh. Ini keren sih nih kata-katanya, bagaimana buku Wajah-Wajah Misi ini memurapnya itu keren banget sih. Tulisan di sini tuh benar, Alia di sini itu sangat deep ya. Dari setiap kalimatnya itu reflektif banget begitu. Dan kenapa jadi deep? Karena ini kalimat di Alinea ini memaparkan, memberitahukan, bahkan membocorkan gitu rahasia besarnya Bunda Maria. Kok bisa ya gitu ya Bunda Maria itu begitu kuat? Kok bisa ya Bunda Maria itu kayak strong banget, tahan banting banget melihat anaknya Yesus tuh sangat menderita dan disalibkan. Dan sedangkan ya kebetulan banget ya, aku punya kakak yang saat ini juga menjadi seorang ibu dengan 2 anak. So I respect a lot of mothers out there, luar biasa banget menjadi seorang ibu. Karena anak gak mau makan aja tuh bisa stres loh, Nil. Bisa kayak kepikiran banget gitu. Kenapa ya anak gue tuh ada masalah apa? Giginya mau tumbuh kah? Atau dia gak suka makanannya kah? Atau jamnya makan salah kah? Gitu ya. Anak terlambat bicara atau kemampuan tertentu juga bisa khawatir luar biasa gitu. Apa yang salah gitu. Dan iya kan, apa yang salah? Apakah itu yang salah dengan anakku? Apa yang salah dengan aku yang mendidik? Gitu ya, dengan anaknya gitu. Berujung menyalahkan diri sendiri seperti itu. Tetapi apa yang dihadapi Bunda Maria ini jauh lebih besar dari semuanya itu. Tapi mengapa dia bisa bertahan sampai akhir? Satu kalimat ini merupakan rahasia besar Bunda Maria. Ia punya hati dan itu cukup. Ia punya hati dan itu cukup. Everyone has heart sebenarnya, ya kan? Semua orang punya hati. Iya toh? Hati nurani ya. Tapi bagi Maria, hati ini bukan cuma buat merasakan apakah gue senang atau gue sedih gitu ya. Kecewa, marah, itu bukan cuma buat merasakan. Tapi hati adalah sebuah ruang khusus pemberian Allah. A beautiful and comfort place to feel and accept everything that happen in our life. Ya, bayangkan hati yang begitu terang, ya, pemberian Allah nih, so pure gitu ya, untuk dijadikan manusia gitu ya, dikasih ke manusia untuk menyimpan segala perkara, apapun yang terjadi. Dan Bunda Maria menggunakan hati yang dikasih sama Allah ini untuk menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ketidakmengertiannya, kekhawatirannya,
penolakan anaknya saat berumur 12 tahun. Bingung kali ya, gimana anak bisa menolak orang tuanya. Iya kan, aku yang kandung kamu, aku yang melahirkan kamu, terus tiba-tiba merasa penolakan itu. Pada waktu itu nggak mau pulang ya? Nggak mau pulang bahkan. Aduh, oke. Dan saya jadi mengingat ketika 3 tahun lalu Tuhan memanggil saya untuk satu tugas perutusan dalam pelayanan komunitas. Di situ saya merasa tidak pantas, tidak siap, sama seperti Bunda Maria, tidak siap, tidak berkecukupan gitu ya untuk menjadi seorang pelayan waktu itu. Waktu itu saya dalam posisi barusan merantau, jadi tinggalnya punyanya kosan gitu ya, bukan rumah. So I don't have home untuk menjamu teman-teman sekomunitas gitu. Kalau mau datang main gitu, aku nggak punya tempat gitu ya, nggak bisa. Dan tidak punya kendaraan juga gitu, dan tidak punya finansial yang cukup juga mungkin untuk traktir kah, untuk treat mereka gitu ya, karena baru juga diterima bekerja, jadi finansial benar-benar masih goyah banget gitu ya. Sampai 3 bulan I deny itu, aku merasa tidak siap. Sama yang seperti di awal tadi tuh, aku bertanya, kenapa aku Tuhan jadi pelayan, kenapa saya? Kenapa nggak dia saja, kan dia lebih mapan? Kenapa dia saja, dia kan lebih banyak nih harta dan segala macam-macam mungkin ya. Kemampuannya kok lebih mampu dia gitu loh daripada saya gitu. Sampai 3 bulan itu aku akhirnya mengatakan kepada Tuhan dalam doaku bahwa Tuhan, saya mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya hanya punya hati. Dan satu kalimat ini membuat saya diubahkan. Dari yang tadinya penuh kekhawatiran, diubah menjadi kekuatan. Ya. Dari yang tadinya mungkin bingung harus ngapain gitu ya, merasa tidak layak, tiba-tiba diberikan Tuhan karisma, tiba-tiba diberikan Tuhan satu keyakinan, I can do this gitu. Satu kalimat ini, ia punya hati dan itu cukup. Wow, itu pengalaman iman yang luar biasa sekali ya gitu, karena kalau kita mau ingat gitu, relasi kita dengan Tuhan itu juga terjadi di hati, ya kan? Iya. Itu jadi ketika kita berdoa, kita menggunakan seluruh hati kita, gitu kan? Sering kita dengar itu gitu. Atau ketika kita memuji, menyembah Tuhan juga kita membawa setiap hati kita, gitu kan? Betul. Jadi ya ini memang satu kunci rahasianya Bunda Maria sih gitu ya. Selain dia tadi tuh akrab sekali dengan Roh Kudus gitu ya, dia ternyata tuh juga benar-benar semuanya ini dimasukkan ke dalam hatinya gitu ya, dan dia sampaikan benar-benar gitu ke Tuhan dengan sepenuh hatinya gitu. Dia taruh semua perkara, semua peristiwa yang dia hadapi gitu kan ya, semua rasa suka dukanya dia di dalam hidup gitu. Kita tahu lah gitu kisahnya Yesus ya. Itu tadi yang dia harus melahirkan di palungan yang gak enak banget tempatnya gitu, mungkin kedinginan. Ketika anaknya sudah gede pun kok malah gak mau pulang gitu ya, maunya di bait Allah aja gitu, dan gak pamitan gitu kan, langsung hilang aja gitu. Gitu kan, sampai ketika Yesus mengalami banyak penolakan, sampai akhirnya dia menjalani jalan salib, itu nggak mudah sih gitu ya. Kita tuh kalau sebagai mama gitu ya, kebetulan kita sama cewek juga gitu ya. Kalau jadi mama, anak kita misalnya nih jatuh gitu ya, itu aja kita udah panik, aduh sakit nggak gitu, mana yang terluka gitu kan. Apalagi Maria gitu kan, dengan segala pengalaman itu. Betul. Jadi ya ketika kita meletakkan semua peristiwa itu di dalam hati yang merupakan pemberian Allah itu tadi gitu ya,
percaya atau tidak tuh justru di saat itu tuh kita merasakan bahwa Allah itu begitu dekat gitu, begitu hidup di dalam hati kita gitu ya. Ketika kita berkata melalui hati, Tuhan tuh juga menjawab lewat hati gitu. Dia yang akan menyempurnakan setiap luka-luka kita, semua kelemahan kita tadi yang tadi Cheryl juga bilang gitu ya, dia bisa rubah gitu. Semuanya itu menjadi kekuatan untuk kita menjalani gitu misi-misi yang Tuhan kasih gitu. Tapi memang ya seringkali ketika kita mengalami itu kejadian itu gitu ya, ketika kita marah gitu, atau ketika kita kecewa gitu, atau ketika kita khawatir, kita tuh seringnya tuh nggak sadar. Benar nggak sih? Benar. Kita tuh seringnya nggak sadar gitu. Kita nggak seperti Bunda Maria yang oke, diam dulu gitu kan ya, tarik nafas dulu gitu, terus ya udah masukin dalam hati gitu kan. Seringkali kita tuh langsung merespon gitu. Ya, responsif. Ya. Iya kan? Atau kita langsung, loh kok kayak gitu? Kenapa nggak gini gitu kan? Suka-suka lu gitu. Iya. Yang enak menurut banyak kita ya. Iya. Dan itu juga ngefek karena kita banyak ya di dalam hidup ini kita mikirin ini itu, kita terbiasa gitu berpikir cepat gitu kan ya, berpikir yang sempurna banget gitu ya, dan yang lain-lain gitu, sehingga akhirnya apa yang kita pikirin dan apa yang kita omongin tuh seringkali nggak sinkron juga dengan hati kita gitu, seringkali nggak sinkron gitu. Jadi secara pikiran kita tahu bahwa harusnya kita nggak terbawa emosi, harusnya kita berhenti dulu gitu ya, tenang dulu, tapi apa yang kita ucapkan tuh udah langsung protes duluan gitu. Iya. Jadinya itu deh. Oke. Jadi luar biasa ya Bunda Maria ini nih satu nilai banget juga sih yang bisa apply di masa pandemi sekarang dan masa teknologi sekarang gitu ya. Satu, untuk tidak terlalu responsif, tidak langsung responsif untuk satu hal gitu ya. Dan yang kedua, bisa lebih dekat lagi gitu, sadar gitu, bahwa Allah itu tidak jauh, Allah itu ada dalam hati. Jadi, jeda, slowing down itu tuh justru yang bisa membuat kita connect jadinya ya, pikiran dan hati kita. Oke. Luar biasa. Ini nih rahasia besar ya, dicamkan ya sahabat Alkitab ya. Oke. Iya. Kita lanjut ya ke paragraf yang terakhir nih dari kisah misi Maria. Di balik sejarah keselamatan, ada seorang perempuan sederhana, namun berdiri dengan ketaatan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia mengemban tugas yang dipercayakan padanya dengan berani menyambut segala rencana Allah yang sering kali mengejutkan, di luar nalar dan pemahaman yang bisa dicerna manusia. Tapi tak sekalipun ia ragu menuntaskan misinya untuk menghantar dan menemani misi besar Sang Anak hingga keselamatan umat manusia tergenapi. Amazing. Happy ending ya. Happy ending. Iya, di akhir cerita ini tuh buku ini menyebutkan dua kata nih yang langsung spotted banget ketika kita baca nih ya, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Gitu. Jadi dua karakter ini tuh yang begitu kuat ya kita lihat dalam Maria, dalam setiap langkah hidupnya dia menjalani misi Tuhan itu dia sangat taat, sangat setia gitu. Seakan-akan Tuhan mau bilang apa gitu, oke gitu. Tuhan minta ini, oke gitu ya. Tuhan minta itu, ya udah oke gitu. Jadi itu nggak mudah, ya bener nggak sih?
ketika Betul. kita diminta itu dan langsung bilang oke, itu nggak mudah gitu ya, banyak tantangan, banyak ujian gitu, karena apa yang kita mau itu bisa jadi tuh ego kita, kehendak kita tuh maunya yang lain gitu dengan apa yang Tuhan minta gitu. Terus itu tuh kayak aku sempet inget ya, misal nih kita lagi berdoa gitu ya, Sharon. Aku pernah suatu hari tuh berdoa, Tuhan kasih aku kesabaran dong gitu. Ya. Tapi ternyata tuh setelah berdoa itu aku justru menghadapi banyak orang-orang yang justru tuh kayak mancing gitu untuk mancing buat marah gitu ya, buat nggak sabar gitu. Terus aku ingat-ingat, padahal kayaknya habis berdoa minta kesabaran gitu. Kenapa kok malah yang dimunculkan itu hal yang aku takutkan gitu, nggak sabar itu tadi, emosi itu tadi gitu ya, sangat berkebalikan dengan apa yang kita minta gitu kan. Jadi sama juga gitu dengan ketaatan dan kesetiaan ini tadi gitu. Ketika Tuhan tuh memanggil gitu ya, Maria tuh juga punya keujian itu gitu. Ketika dia dipanggil untuk taat, dipanggil untuk setia, itu rasanya tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Tantangan itu di dalam hidupnya gitu ya. Entah yang Yesus begini, entah yang Yesus begitu. Jadi bukan yang justru langsung dikasih taat dan setia gitu, justru dikasih kebaikannya gitu. Jadi ya ketika Tuhan tuh memanggil kita gitu ya, pastilah satu hari gitu di dalam hidup kita tuh Tuhan memanggil gitu ya. Ya jangan kita abaikan sih teman-teman. Iya. Ketika aku nggak tahu teman-teman meminta apa pada Tuhan saat ini, ya kan? Sharon minta apa pada Tuhan saat ini? Jadi ketika kita minta sama Tuhan, misalnya nih, Tuhan kasih aku rahmat gitu ya, kasih aku kasih yang besar gitu, untuk bisa mengasihi keluargaku, misalnya mengasihi pasanganku gitu ya, itu kita akan menghadapi banyak tantangan gitu. Nah justru hal-hal itu tuh yang akan membantu kita gitu dalam menjalani misinya Tuhan. Tuhan akan kasih kok clue-cluenya gitu ya, ceritanya Tuhan akan kasih. Itu sih. Yes, dan di sini selain dari dua disebutkan dua traits ini ya yang sangat-sangat jadi bekal buat kita. Di akhir kalimat dari buku Wajah-Wajah Misi ini menceritakan Bunda Maria, itu tuh dia katakan bahwa rencana Allah yang seringkali mengejutkan. Ya, rencana Allah seringkali mengejutkan, di luar nalar pemahaman yang bisa dicerna manusia. Dan memang itulah yang terjadi gitu loh. Bahwa rencana Allah memang sering kali di luar dari pikiran kita. Ya kan, unexpected gitu loh. kita mungkin kayak mikir dan kayak bingung, ya itu tadi ya, mempertanyakan segalanya, questioning back gitu. Tapi sahabat Alkitab ingat bahwa pikiran kita ini sangat terbatas gitu ya, terbatas gitu, dan kita tidak akan mampu memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ya, tapi ada satu hal yang pasti. Ketika kita berjalan bersama Allah, ya, ujungnya pasti keselamatan. Dan inilah yang Bunda Maria lakukan sebagai misi akan dirinya. Ya, ia menjadi bagian yang terindah dari misi besar Yesus untuk keselamatan manusia. Begitu luar biasa tanggapan Maria, dan bagaimana Maria membiarkan Allah berkarya begitu luar biasa, begitu bebas ya kepada dirinya. Kalau mungkin waktu itu Maria tidak menjawab iya, akankah kita diselamatkan oleh Yesus?
belum tentu. Kalau sekali lagi kita nggak tahu apa rencana Allah, ya. Tapi I'm pretty sure Bunda Maria pun sangat bersyukur dipilih Allah, sangat bersyukur dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dari misi besar sang anak. Dan semoga kita semua sahabat Alkitab, terutama anak-anak muda yang saat ini juga sedang mendengarkan, mau menjawab ya akan panggilan Allah. Ya, dalam arti kita bisa mengatakan dalam hati kita, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, luar biasa sekali. Kayak nggak pernah ada habis-habisnya kalau kita nih merefleksikan Maria gitu ya, meneladani setiap sikap-sikapnya dia itu memang nggak ada habisnya, teman-teman gitu ya. Jadi dari buku ini, buku Wajah-Wajah Misi ini, aku merasa disadarkan gitu bahwa setiap kita ini juga dipanggil sama Allah gitu. Setiap kita ini dititipkan suatu misi di dalam hidup kita gitu. Buku ini membantu gitu ya, memberikan refleksi, memberikan pencerahan buat saya dari setiap tokoh di Alkitab gitu. Kita tahu ada banyak gitu kan ya, tokoh Alkitab, dan kita tahu cerita mereka tuh beda-beda. Ya, gitu kan? Beda-beda, unik-unik ya, panggilan misi Tuhan kepada semua tokoh di sini tuh beda-beda. Mana tahu ada yang relate sama kita gitu ya. Betul. Ini misalnya nih di dalam buku nih ada tentang Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Musa, Daud gitu ya. Itu tuh kita tahu lah ceritanya itu beda-beda, backgroundnya tuh beda-beda gitu. Ya. Tapi dengan mereka yang berbeda-beda itu, dengan kisah hidup, jalan hidup yang beda-beda itu, Tuhan tuh juga punya panggilan gitu untuk mereka semua. Satu misi yang sama, yaitu misi keselamatan. Gitu. Jadi ya, buku ini cukup menguatkan, menjadi refleksi juga buat saya gitu ya. Juga membuat saya menjadi semakin terdorong untuk kembali membaca kisah lengkapnya nih di Alkitab gitu kan. Jadi yuk kita buka-buka lagi, kita buka, kita renung-renungkan lagi gitu ya. Setiap kali kita baca berulang-ulang, walaupun bacaannya sama gitu ya, walaupun tokohnya sama, kisahnya sama, tetapi Tuhan selalu punya pesan yang berbeda. Tuhan selalu berbicara kepada kita secara personal, secara unik gitu ya. Setiap kali kita baca gitu, yang mungkin akan relate dengan keadaan kita saat itu. Betul. Ya, it's very good book. Kalian wajib punya. Yes. Wah, ini saya setuju sih ya sama Nila bahwa walaupun kita udah baca nih misal ya kan tokoh yang sama atau paragraf yang sama gitu ya, tapi kalau memang kita bacanya dengan sepenuh hati ya seperti Bunda Maria nih ya, bisa jadi pesannya berbeda gitu ya. Dan ini it's a very good book, betul, dari Nila katakan seperti itu. Dan ya, terima kasih banyak ya sahabat Alkitab atas kebersamaannya yang sudah ikutin dari awal. Luar biasa sekali, kita sudah bersama-sama membedah kisah Maria di dalam buku Wajah-Wajah Misi ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa jadi inspirasi, bisa memberikan point of view yang baru, terutama apa yang sudah dituliskan begitu bagus dalam buku Wajah-Wajah Misi ini. Dan ini journey yang ketiga, so minggu depan kita akan mengulas kisah tentang Paulus ya, kisah Paulus dalam buku Wajah-Wajah Misi ini bersama komunitas YCCR. Nah, tapi nggak sampai situ aja, masih ada journey kelima lagi ya. Jadi ikutin terus bersama dengan LJF Indonesia. Jadi ikutin terus Bible on the Road ini dan jangan lupa beli bukunya karena ini sangat-sangat recommended. Wajib ada di kumpulan buku kalian nih guys. Keren. Sekali lagi
Terima kasih semua sahabat Alkitab, dan semoga semuanya sehat-sehat terus, dan Tuhan memberkati. Bye. Shalom. Hari ini saya akan mereview buku tentang wajah-wajah misi. Ketika pertama kali membaca buku ini, yang terlintas di benak saya adalah menarik. Kenapa menarik? Karena dari depan covernya sudah menunjukkan gambar-gambar yang sebenarnya tidak alkitabiah kelihatannya, tidak rohani banget, dan terkesan kayak buku cerita gitu, bukan seperti buku rohani. That's why langsung menarik aja untuk dibaca gitu kan. Covernya juga oke, hardcover, jadi bagus banget, warnanya juga sangat-sangat warna-warna yang menarik gitu, karena nggak terlalu mencolok. Dan ketika membuka lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga, sampai ke daftar isi, saya langsung tahu bahwa, oh rupanya di dalam ini berisi tentang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab gitu. Saya ambil waktu sejenak untuk membacanya, dan ketika membaca semuanya, kesan saat membaca adalah deep gitu, dalam, tapi bahasa yang digunakan itu bahasa yang sebenarnya tidak asing di hidup kita sehari-hari, mudah dipahami. Lalu juga penggunaan kosakatanya, kosakata yang masih bisa anak-anak muda pahami lah di masa sekarang. Soalnya kan ada beberapa kosakata yang mungkin membingungkan, tapi kalau untuk di buku ini kosakatanya dan kalimat-kalimatnya sangat jelas dan bisa dipahami dengan cepat. Saya sangat merekomendasikan buku ini buat siapapun yang ingin melayani atau tergerak memulai pelayanan, atau mungkin belum tergerak juga. Mungkin dengan membaca buku ini akan ada sudut pandang baru yang didapatkan, sehingga kita dapat menjalani hidup pelayanan kita dengan lebih bermakna. Yang pasti terutama untuk anak-anak muda gitu ya, kita dipanggil untuk melayani, karena gereja tanpa misi bukanlah sesuatu yang sehat. Oleh sebab itu, mau berumur di usia rentang waktu kapanpun, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah dalam misi. Dan dengan membeli buku ini, membaca dan menyebarkan buku ini, kita telah mendukung karya misi terutama yang ada di Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka bukan tokoh kenangan di masa silam. Mereka itu model bagi kita sekarang. Mereka mengajar kita untuk terlibat dalam misi Allah di dunia, di antara manusia. Mereka teladan pergumulan dan keterlibatan demi kerajaan Allah. Dalam kisah mereka, kita melihat panggilan dan pergumulan kita. Dalam cerita mereka, kita menemukan Allah yang mengubah kerapuhan menjadi kekuatan, keraguan menjadi tekad, kelemahan menjadi berkat, dan daya yang mengubah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pesanannya 5 buku wajah-wajah misi, Bu ya? Ya. Ini untuk pesanannya, Bu ya. Ya. Tentunya terima kasih, Bu. Terima Tuhan kasih. berkati. Sahabat Alkitab, bermisi adalah panggilan kita bersama. Dengan membeli buku wajah-wajah misi, kita telah turut mendukung kegiatan misi dan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyebarkan kabar baik bagi umat Kristen yang ada di pelosok tanah air. Mari dukung pelayanan ini dengan membeli buku wajah-wajah misi. Tuhan memberkati. Dapatkan buku wajah-wajah misi di Bible House Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya, nomor 12, Jakarta Pusat, atau mengunjungi website www.alkitab.or.id. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0811 995 2890.